Berkatmu. Ini judul dari khotbah yang akan menjadi khotbah di perkawinan kali ini. Tidak kita ambil dari Kejadian atau Efesus. Kami sepakat dengan beberapa teman karena 2 hari terakhir ini yang dilakukan, yang diberkati adalah orang-orang sarjana teologi. Jadi penting untuk memakai sedikit warna yang berbeda. Pendeta Abner sebenarnya mendahului saya dengan tema ini, tetapi judulnya berbeda. Terobos berkatmu. Karena yang kita sedang lakukan proses meneguhkan dan memberkatan nikahnya adalah orang-orang teologi, maka perlu sedikit analisis teks. Kenapa pilih ini? Jadi ini tidak bicara tentang perpisahan, tapi ini bicara tentang menerobos berkat. Lot memilih lembah Yordan. Kalau kita membaca lembah Yordan itu tadi dikatakan banyak airnya dan seperti taman Tuhan. Kanaan digambarkan tempat yang waktu itu tidak ada apa-apanya. Sehingga Lot memilih yang lebih subur. Sebab pikirnya bahwa kesuburanlah yang akan mendatangkan berkat. Dia memandang dan melihat bahwa inilah yang akan mendatangkan berkat. Tanah yang subur, banyak airnya. Lalu kemudian waktu itu Abram akhirnya ada di tempat yang lain, yaitu Kanaan. Yang kemudian nanti Kanaan akan menjadi tujuan karena disebut negeri yang berlimpah susu dan madunya. Lot tinggal di dekat Sodom dan Gomora. Kalau ditelusuri secara historis teologis, maka kita ketemukan bahwa itu ada di sebelah timur dan itu identik dengan bekas Taman Eden. Siapa yang meragukan bahwa bekas Taman Eden itu tidak akan berlimpah dengan segala kesuburan dan berbagai macam yang akan mendatangkan kebahagiaan? Lot punya pikiran bahwa yang dilihat matanya itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan baginya. Padahal tentu tidak semudah itu. Abram tidak berpikir apa-apa. Dia hanya berpikir satu tujuan. Kemana Tuhan suruh, ke situ aku pergi. Terobos berkatmu. Kalau kita masuk dalam sebuah keluarga, awal pernikahan itu filmnya seperti drama Korea, drakor. Hampir semua perempuan sekarang suka nonton drakor toh. Bagaimana film drama Korea itu begitu menggambarkan kemesraan dalam keluarga itu 1-2 tahun. Sesudah tahun ketiga filmnya berubah. Biasanya masuk ke film India sudah mulai ada sedikit permasalahan, tapi masih bisa diselesaikan. Masuk ke tahun keempat film berubah drastis jadi Rambo 3. Semua tunggal angkat senjata, perang terus. Yang dibahas adalah strategi bagaimana kita berperang. Tidak ada lagi seperti ini berawal-awal drakor, drama Korea. Kenapa? Ketika seseorang memilih pasangan hidupnya dengan berpikir dan berfokus kepada satu konsep bahwa ini nanti kalau ini kukawini akan begini, subur, dia ada di lembah, banyak air. Ini taman Tuhan. Pikiran-pikiran itu kemudian ketika menjadi alasan seseorang untuk mengambil keputusan menikah, maka dia akan berjumpa dengan realitas yang berbeda. Jangan tertawa Ibu Bikaris. Ini serius. Abram tidak melihat lokasi kebun sawit, bukan. Lokasi di mana akan dituju. Tetapi Abram hanya menggantungkan harapan bahwa Tuhanlah yang akan menyertai saya. Dan apa yang terjadi? Lot tinggal di dekat Sodom dan Gomora. Lalu kemudian kesuburan tanah Sodom dan Gomora tidak mendatangkan kebahagiaan bagi Lot. Kesuburan tanah Sodom dan Gomora mendatangkan kehancuran. 1 hari kemudian di pasal berikutnya, Lot meninggalkan Sodom dan Gomora yang kaya dengan air dan mungkin berlimpah susu dan madu itu, lalu pergi ke gunung karena Sodom dan Gomora dimusnahkan. Apa alasannya? Alasannya karena dia bergaul dengan orang-orang Sodom yang jahat.
Demikian juga sebenarnya tentang pernikahan. Pilihan hanya satu, beradalah di tempat dan lingkungan di mana orang beriman. Bukan karena persoalan susu dan madu, tetapi karena persoalan berkat itu datang dari Tuhan. Apa yang dilakukan Abraham? Dia mungkin ada di tempat yang tandus dan kering. Tetapi langkah pertama yang dia lakukan adalah dia mendirikan mezbah untuk Tuhan. Itulah kemudian yang membuat dia diberkati. Oh, ada banyak pertanyaan. Tuhan, saya di tempat yang kering, tapi Tuhan bilang mau seperti debu tanah, seperti bintang di langit. Ini impossible, Tuhan, tidak mungkin. Bagaimana mungkin saya punya banyak anak seperti bintang di langit, debu tanah, tetapi Engkau menempatkan saya di tempat yang tandus seperti ini? Lot sudah lebih dahulu memilih tempat yang subur itu. Tidak. Ketika Tuhan menjanjikan masa depan untuk Abraham, dia bilang, oke, saya dirikan mezbah untukmu. Sebuah kisah yang akan mengantar kita tentu lebih dalam memahami kata terobos berkatmu. Judulnya terobos berkatmu. Judulnya apa? Terobos berkatmu. Judulnya apa? Bukan terobos berkatmu. Terobos berkatmu. Judulnya? Kalau kita mengucapkan sesuatu tergantung sebagaimana kuat kita mengatakannya, maka seperti itulah perjalanan ke depan. Terobos berkatmu. Sebuah kalimat yang bukan terobos berkatmu. Terobos berkatmu. Sebuah kalimat yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Berkat itu tidak datang sendiri, harus diterobos. Seperti seorang yang sedang dalam perjalanan. Yang seorang naik perjalanan untuk menuju ke tempat dengan menggunakan mobil. Yang seorang pergi dengan menggunakan pesawat. Taruhlah perjalanan ini adalah perjalanan sebuah keluarga. Kalau apa perbedaan antara orang yang naik pesawat dan orang yang naik mobil? Sama-sama pergi ke satu tujuan. Yang saya tanyakan perbedaannya. Apa perbedaannya? Satu di darat, satu di udara. Ada lagi? Ya? Sampai lebih cepat. Ingin sekali cepat sampai. Apa lagi? Tidak bisa singgah kalau mabuk. Iya. Rasa-rasanya sudah mau pergi Kalimantan. Ya? Apakah kita kemudian menemukannya? Kalau kita naik mobil pergi satu tempat, kalau ada apa-apa, siapa yang kita caci? Apa yang kita lakukan? Selalu kita bilang, apa sopir, apa ini? Nak kasih turun lagi lubang. Bodohnya. Caranya begitu, terlalu masuk tikungan. Begini. Hampir semua dalam perjalanan kalau mobil itu, kita merasa bahwa kita lebih hebat daripada si sopir itu. Ada yang begitu, kalau naik Damri. Minta turun. Baru ditarain, lebih saya turun deh, ganti mobil. Turunlah loh kok. Makanya pusing supir Damri. Itu begitu. Banyak keluarga yang seperti itu. Mereka sedang dibawa, tetapi mereka selalu berkata, aduh sopirnya. Banyak sekali alasan dan selalu marah. Kalau Anda naik kapal terbang atau pesawat, apa yang Anda bikin? Apa? Diam. Semakin tinggi pesawat. Oh Tuhan, tolong. Ada sedikit seperti menginjak awan, biasanya itu goyang. Yesus. Darah Yesus. Kencang-kencang mobil. Putih. Maharum desa piri. Dan seterusnya. Pokoknya salah terus kalau mobil. Salah terus. Sedikit sekali sebenarnya. Tapi kalau pesawat, tidak akan mungkin pernah Anda katakan, pilot turun, saya ganti kawan. Bodoh ini pilot. Tidak. Tuhan tolong pilot. Kiranya pilot mampu mengendalikan pesawat ini. Sebentar lagi kita akan mendarat. Tapi mohon pasang sabuk pengaman. Karena rupanya cuaca di bandara tidak mungkin mendarat. Tuhan Yesus,
mampukan pilot untuk begitu. Saudara Jeffrey dan Grace, pilih mana? Mau naik mobil atau naik pesawat? Pesawat lah, masa mobil? Artinya apa? Ketika Anda masuk dalam rumah tangga ini, pikirkan bahwa Grace, ini rumah tangga kita, ini pesawat. Jangan lihat tetangga sebelah yang naik mobil. Biarkan mereka bertengkar, tapi kita kalau ada apa-apa, Tuhan tolong kami. Tuhan, kita sudah naik ketinggian berapa ribu kilometer. Kita tidak bisa bikin apa-apa. Kita tidak bisa sampai tujuan tanpa Tuhan. Tapi kalau di mobil selalu saya bilang, bisa, labiran, lebih baik saya jalan kaki ke Mamasa daripada mau naik di mobil seperti ini. Masih bisa. Tapi Anda mau mulai jalan kaki ke Amerika? Mana bisa, tidak. Kalau pikiranmu tentang keluargamu hanya sebatas tarailu, maka engkau akan bilang, aku mampu ke sana tanpa Tuhan. Tapi kalau pikiranmu tentang keluargamu adalah sorga, maka engkau harus berpikir bahwa aku tidak akan sampai ke sana kalau bukan dengan Tuhan. Demikian sebenarnya terobos berkatmu. Bagaimana kita menerobos berkat itu? Hanya satu pintunya. Izinkan Tuhan. Kemanapun Tuhan menempatkan kita, kemanapun Tuhan membawa kita, katakan aku di sini karena Tuhan. Aku berjumpa dengan laki-laki yang agak hitam ini, itu karena Tuhan. Aku berjumpa dengan perempuan yang bagiku saya anggap seperti seorang bidadari ini, bukan karena kebetulan, tapi karena perjumpaan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesudah kematian Yesus di kayu salib, ini bicara tentang menerobos berkat. Berkat apa lagi yang terbesar? Sesudah kematian Tuhan Yesus, itu berkat pertama untuk kita. Berkat kedua adalah keluarga. Memang kau sudah diselamatkan, tapi kalau kau tidak hidup dalam keluarga yang nikmat, maka kau tidak bisa menikmati keselamatan yang dilakukan Kristus di kayu salib. Sesudah keselamatan di kayu salib itu, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, itulah berkat terbesar yang dimiliki semua orang yang percaya. Tetapi sesudah keduanya adalah keluarga. Keluarga ini adalah universitas terhebat yang dimiliki oleh orang percaya. Di situ kita menikmati bagaimana keselamatan yang dilakukan Kristus di kayu salib itu kita diami setiap hari dalam keluarga. Mereka yang memang Kristen tapi keluarganya hancur, tidak sebahagia kita yang punya Yesus Kristus dan punya keluarga yang bahagia. Oh, banyak orang ditebus tetapi tidak mendapat berkat yang kedua itu. Berkat yang kedua adalah keluarga yang bahagia. Dan kalau Anda hari ini sudah menikmati itu, masih banyak yang sudah menikmati berkat yang pertama, tetapi belum menikmati berkat yang kedua. Segera bikin keluarga, karena ternyata berkat kedua itu adalah keluarga. Ada banyak orang yang memiliki segalanya, tapi hancur keluarganya. Mereka tetap sedih, walaupun sudah menerima keselamatan yang dilakukan Kristus di kayu salib. Tanah tandus diperhadapkan kepada Abram, tapi dia tidak pernah mengeluh. Lalu ke depan banyak orang bilang berhati-hati. Kemarin pendeta Simon katakan, ada seorang diwawancarai bagaimana rasanya sesudah menikah. Dia bilang, ini pendeta Simon yang bilang, ada pendeta Simon di sini. Dia bilang 30% enaknya. Wah, kok kamu itu cuma 30%. Nah ini 100% kalau menikah, Ki. Yang 70% apanya? Nah bilang 70%-nya, 30% enaknya, 70% itu enak sekali. Begitu katanya, dia bilang pendeta Simon bilang, nanti tanya pendeta Simon, apanya itu enak sekali. Jadi tidak ada yang tidak enak di perkawinan itu, semua enak. Ada yang enak saja, ada yang enak sekali. Tapi apa tidak ada badai? Ada, bos. Ada. Jeffrey nanti, Grace, ada masalah. Akan ada persoalan-persoalan. Tapi jangan perlihat persoalan itu sebagai sesuatu hukuman dari Tuhan. Sekelompok orang melihat bahwa kalau ada masalah berubah tangan, bilang, apa nanti lah susi kia kasedaki? Tidak. Masalah itu datang belum tentu menjadi hukuman bagimu. Tetapi bisa menjadi pintumu untuk kemudian mengagungkan Tuhan. Tanpa Goliat, Daud akan tetap menjadi gembala yang biasa-biasa saja. Tanpa Goliat.
Coba bayangkan kalau dari cerita Daud itu Goliat jadi tidak ada. Daud tidak akan menjadi seorang pahlawan yang hebat. Tanpa Laut Merah, sosok yang disebut Musa itu tidak akan bernilai seperti yang kita dengarkan sekarang. Laut Merah lah yang kemudian membuat Musa menjadi sangat terkenal. Daniel tanpa gua singa tidak akan berarti apa-apa. Dia hanya Daniel biasa, sama seperti Daniel yang ada di Salukalando dan di jemaat-jemaat yang lain. Tapi apa yang membedakan Daniel itu dengan kita semua? Karena ada gua singanya. Nuh hanyalah manusia biasa tanpa cerita air bah. Tapi karena persoalan air bah yang besar dihadapinya itu, maka dia menjadi sangat terkenal dan imannya diuji. Oh, proses kemandulan bagi Abraham dan Sarai adalah peristiwa yang menyakitkan sesungguhnya. Tetapi tanpa cerita itu, dia Abraham yang biasa-biasa saja. Tapi karena dia menghadapi pergumulan bahwa bagaimana mungkin janji yang besar itu akan diwujudkan dalam hidup saya sampai hari ini saya belum punya keturunan. Itulah yang kemudian dalam pergumulan itu membuat dia menjadi bapak dari semua orang percaya. Siapa lagi? Banyak. Akan ada raksasa dalam kehidupanmu. Akan datang permasalahan dalam hidupmu. Engkau akan berjumpa dengan persoalan-persoalan yang tidak gampang. Terobos berkatmu. Beritahu bahwa sesudah Goliat ini saya akan ada di suatu tempat dan saya akan menjadi pahlawan ketika saya sudah mengalahkan Goliat. Sesudah masalah hidup yang pedis ini, kami memang harus berangkat dari nol. Tapi sesudah melewati badai ini, aku akan ceritakan kepada dunia bagaimana Tuhan menolong saya membawa istri saya, membawa suami saya ke tahap yang seperti ini. Tuhan menolong memampukan saudara berdua untuk berkata, mari kita terobos berkat kita. Berkat Tuhan. Jangan anggap bahwa saudara bukan siapa-siapa. Hari ini, seperti yang dikatakan Tuhan kepada Abraham, bahwa dia menjanjikan kepadamu satu tempat yang akan berlimpah susu dan madunya. Dia akan menjanjikan kepadamu keturunan seperti bintang di langit dan debu atau pasir di laut. Tangkap itu dan bilang kepada Tuhan, aku akan terobos. Kalau Tuhan sudah berjanji, tinggal satu hal yang Anda harus lakukan. Melangkah, temui Tuhan, dan katakan, aku menunggu berkat-Mu. Orang bisa meremehkanmu, tapi Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang penuh dengan sukacita di depan. Terobos berkat-Mu.